Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herfi Rahmatullah dari jurusan Informatika dengan nomor mahasiswa 0112200028 dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Polkontek. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah saya, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak dari Ibu dosen Febria Sri Hamdayani. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Digital Marketing Suite BIS Store dalam strategi peningkatan penjualan melalui platform aplikasi e-commerce menggunakan metode prototipe. Itu judul saya. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya menjelaskan sekilas tentang Suite BIS Store. Aplikasi ini merupakan platform e-commerce yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam memesan roti dan kue secara online. Di era digital seperti sekarang ini, aplikasi ini hadir sebagai solusi bagi customer yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam berbelanja produk roti tanpa harus mengunjungi toko secara langsung. Suite BIS Store tidak hanya menawarkan kemudahan pemasaran, tetapi juga dilengkapi berbagai fitur seperti katalog, produk lengkap, sistem pembayaran yang aman, layanan pengiriman, serta sistem tracking pesanan. Mari kita bahas lebih detail tentang presentasi berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang MPT Map. Di sini ada beberapa bagian, ada saying, tick filling, herring, dan saying. Dan satunya ini biodata. Oke, saya akan menjelaskan dari yang saying. Saying artinya melihat, apa yang dilihat dalam jualan. Pelanggan sering mengunjungi food blogger untuk melihat review dan mencoba tekstur roti. Banyaknya pilihan roti dengan beragam variasi, rasa dan tekstur terkadang membuat kebingungan. Memperhatikan iklan dan promosi khusus. Tertarik mencoba aplikasi baru jika promonya menarik. Oke, itu penjelasan dari saying. Selanjutnya kita ke titik and feeling, artinya berpikir dan perasaan. Apa yang dipikirkan dan dirasakan? Menginginkan kemudahan dalam melakukan pemesanan online tanpa harus keluar rumah, selalu membandingkan harga roti dari berbagai toko. Kupikir bagaimana cara mendapatkan roti dengan harga yang lebih murah, mempertimbangkan kualitas meskipun harganya lebih mahal. Oke, itu penjelasan dari tick and filling, dan ini isi-isinya sama seperti saying. Selanjutnya kita di hearing. Hearing artinya mendengar. Mendengar dari omong-omongan para customer atau istilahnya di roasting lah kira-kira. Oke, sering mendengar tren roti terbaru dari teman-teman. Tertarik mencoba roti yang sedang populer untuk membuktikan apakah sesuai dengan yang dibicarakan orang lebih suka membeli roti dari teman atau keluarga sendiri untuk mendukung usaha mereka dan mendapatkan diskon. Dan ini dia contoh isinya dari Herring. Yang terakhir kita ke saying, artinya mengatakan. Apa yang dikatakan? Mengharapkan toko roti memiliki menu terbaru dan ramah di kantong, menginginkan berbagai metode pembayaran, mulai dari debit, e-wallet, scan barcode. Lebih memilih pesanan online yang praktis dibandingkan harus keluar rumah. Oke, selanjutnya kita beralih ke SWOT analisis. Saya akan merangkum analisis SWOT dari gambar yang ditampilkan. Kita mulai dari strength, artinya kekuatan. Mendukung perekonomian lokal dengan memperdayakan usaha kecil dan menengah. Oke. Platform digital yang memungkinkan pemesanan dari mana saja. Dapat beroperasi 24 jam tanpa batasan jam kerja. Tersedia berbagai metode pembayaran, mulai dari kartu kredit, e-wallet, transfer, dan scan barcode. Pemesanan cepat dan praktis mempermudah pengelolaan pesanan dan pengaturan pelanggan. Ada jaminan pengirimannya berkualitas. Menjangkau penggunaan dengan mudah dan cepat. Oke, ini penjelasan dari strength dan ini isinya. Kita lanjut ke
Weakness artinya kelemahan. Satu, platform masih bergantung pada toko roti lokal. Dua, persaingan dengan aplikasi sejenis. Yang tiga, perlu mengkoordinasikan sistem antar berbagai toko. Empat, kendala pada ketergantungan sinyal internet. Yang lima, keterbatasan pada kapasitas server. Dan yang terakhir, diperlukan waktu untuk memperbarui fitur aplikasi. Oke, dan ini contohnya. Lanjut kita ke oportunitas, artinya peluang. Meningkatkan tren pembelian online memberi kesempatan memperluas pasar. Dapat bekerja sama dengan banyak toko kue, memanfaatkan upselling produk, menggunakan data untuk kampanye pemasaran yang lebih efektif. Meningkatnya permintaan kue atau roti lah ya, yang dapat disesuaikan atau konsumisasi. Dan yang terakhir kita ke trash, artinya ancaman, persaingan dari platform pemesanan makanan besar, perubahan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan online, ketidakstabilan kondisi ekonomi, kebutuhan untuk terus mengadopsi teknologi terbaru, berpotensi kehilangan daya beli pelanggan. Artinya, kelemahan ini satu, masih banyak saingan. Yang kedua, banyak tren-tren kue yang viral, sedangkan kebaikan orang menunya itu saja. Oke, itu ya. Next, kita lanjut ke value chain. Dan ini beberapa isi-isinya dan bagi-bagian. Saya akan memperjelaskan saja. Saya akan merangkum value chain yang ditampilkan dalam gambar dengan sistematis. Sorry ya. Select. Value chain terdiri dari beberapa komponen utama yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen struktur organisasi, dan keuangan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, investasi dalam infrastruktur TI, mendukung operasi efektif dan efisien. Kita lanjut ke manajemen. Kita lanjut ke manajemen sumber daya manusia, fokus pada perekrutmen dan pelatihan, manajemen tim teknologi, pengembangan kompetisi karyawan. Perkembangan teknologi, pengembang ada beberapa bagian yaitu pengembangan fitur aplikasi, pengembangan keamanan data, inovasi teknologi berkelanjutan. Oke, sampai itu saja. Lanjut kita ke phase analysis tentang aplikasi SweetBiz Bakery Store. Oke, analisis ini saya buat untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis SweetBiz Bakery Store secara komparatif. Dengan melakukan analisis ini kita dapat satu, memahami regulasi dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada bisnis digital, terutama dalam konteks kerjasama dengan toko roti lokal. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dari perubahan ekonomi yang mendorong konsumen beralih ke belanja online, sehingga kita dapat mengoptimalkan strategi bisnis untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang ketiga, memanfaatkan tren sosial seperti meningkatkan permintaan kue custom dan perayaan penting yang memungkinkan kami mengembangkan fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan teknologi e-commerce untuk memfasilitasi pembelian dan memastikan sistem yang efisien dalam menghubungkan konsumen dengan toko roti lokal. Selanjutnya, kita akan beralih ke isi jurnal saya dari perkumpulan latihan pertama, yaitu MPT Map, sampai seterusnya, dan masih banyak lagi yang nanti yang saya akan bahaskan di sini sedikit. Oke, saya akan membacakan yang judul jurnal saya, yaitu implementasi digital marketing SweetBiz Bakery Store, SweetBiz Bakery Store dalam strategi peningkatan penjualan melalui platform aplikasi e-commerce menggunakan metode prototipe. Dan inilah nama saya, nama kampus saya, prodi, dan juga email saya.
Eh, di sini ada isi kata-kata kunci, ya pendahuluan. Yang kedua ada metode penelitian, dan ini beberapa langkah-langkah yaitu pengumpulan data, analisis data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir pengembangan prototipe. Dan yang ketiga hasil dan pembahasan. Analisis SWOT ini sudah saya bahas ya yang sebelumnya dari awal video. Dan analisis PES ada 4 faktor. Saya akan sebutkan ada faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dan ini contoh-contohnya, contoh 4 faktor dalam analisis PES. Selanjutnya kita ke analisis value chain yang sudah kita bahas. Sebelumnya sudah ya. Nah, yang satunya isu persona saya belum jelaskan. Oke, ini buat contoh pemrotor ini ya. Penilaian tentang aplikasi kami dan juga penjualan kami. Dan di sini ada Jessica Jens, dan satunya lagi siapa ya? Sebentar. Anara. Oke, lanjut. Kita beralih ke diagram use case. Nah, di sini ada beberapa elemen utama, yaitu aktor, use case, dan hubungan. Dan tujuannya, nah ini dia bentuk tabel kami, tabel use case. Di sini ada 3 aktor dalam penjualan ini di aplikasi. Ada yang pelanggan, pelanggan adalah raja, dan ini bagi bagian pilihan mereka. Ada admin, dan juga dari bagian mereka, dan terakhir kasir. Kita ke tabel deskripsi aktor, dan ini dia arti pengertian dari admin, pelanggan, dan kasir. Dan ada bagian-bagiannya, ada bagian penanggung jawab, ada yang lain, bagian mereka masing-masing. Kita lanjut ke tabel use case, deskripsi. Nah, ini tahapan dan pemesanan roti secara online. Kita beralih ke login, masukkan email kalian dan sandi password, register. Intinya tuh ya gimana ya? Apakah sudah diakses atau belum? Oke, lanjut. Kita ke pesanan kue. Di sini kita akan dilihat di berbagai menu untuk memilih. Dan kalau misalkan kalian pilih ya kalian masuk ke keranjang dan bayar. Nah, nanti bagian admin akan mencari driver yaitu ya ojek atau Shopee Food. Itu bagian admin, dan ini riwayat pesanan. Itu kalau pesanan kalau udah nyampe ya, dan akan dicatat oleh kasir. Dan ini tahapannya dari login, daftar, pesan, apa ya itu. Oke, kita ke activity diagram dan beberapa elemennya, tujuan, dan ini contoh activity diagram. Sorry agak kecil ya. Dan ini susunan satunya lagi, tahapannya, dan kesimpulan dan tata pustaka. Oke ya, segitu saja presentasi dari saya, dan maaf ya kalau apabila penyampaian saya ada yang kurang atau ada yang tidak masuk di otak kalian atau gimana gitu ya, saya juga masih belajar juga sih. Oke, kalau misalnya ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.